ya. Ya, selamat datang. Silakan. Silakan. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati junjungan kita ini, pada saat setiap kali mengadakan kegiatan itu dari pihak Pemda Kota Tangsel itu selalu hadir, Pak. Kalau memang juga berhalangan itu mesti menuntut perwakilannya, itu suatu kebanggaan bagi kita. Pada kesempatan ini saya beserta dengan teman-teman berinisiatif ingin agar pembangunan di Tangerang Selatan yang sudah berkembang dengan bagus, berjalan dengan sudah bagus, ini bisa dilanjutkan untuk periode yang akan datang, Bapak. Dan tentunya Bapak, kalau memang ada hal-hal yang kurang atau perlu diperbaiki, tentunya kami nanti mungkin dari istilahnya tanya jawab bisa memberikan masukan ke Bapak. Teman-teman kita semua, kenapa kami dan sebagian orang itu ingin tidak sabar menunggu deklarasi dan tertunda-tunda ini Bapak, ya. Tapi kami menyadari ada kesibukan dari Bapak kita ini. Nah, meskipun belum deklarasi Bapak, teman-teman kita itu semangat juangnya cukup tinggi. Mereka sudah istilahnya gereja Bapak ke kantong-kantong suara yang bisa membantu. Jadi ini secara mandiri dan secara bergotong royong Bapak. Nah, harapan saya Bapak, setelah deklarasi ini tentunya kami mengharapkan kami jangan dibiarkan sendirian, tapi kami disertai dengan Bapak dan puji Tuhan saya akan terima kasih kalau memang Bapak melengkapi kami dengan peluru-peluru untuk bersaing dengan tim sukses lainnya dari tetangga sebelah. Itu harapan saya. Saya rasa sekian sebagai akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih uraian dari pesambutan dari petugas yang itu ini dari. Namun untuk itu kita saya dulu membuat persemangat kita. Ada yang melewat. Untuk para hadirin peserta deklarasi mohon berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Disti padanya dipersilakan. Yang
Kebetulan juga Ibu Yani ini adalah ketua DPP kami di bidang hukum di DPP Jaringan Laskar Nusa Bangsa. Sama dengan Pak Heru adalah ketua pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di DPP juga. Jadi kalau sekarang saya di JLN nomor satunya, tapi kalau untuk membela dan mendukung wali kota dan wakil wali kota, saya jadi anggotanya. Kenapa Pak? Itu hak biasa dalam pertarungan. Ketua DPC kebetulan kita undang juga dari Tangerang Kota Pak Bahar Lubis dan seluruh jajaran pengurus DPC Tangerang Selatan dan teman-teman anggota siap yang hadir hari ini. Kita bersatu dengan satu tujuan, memenangkan pasangan calon wali kota. Itu nggak perlu diajari lagi karena kita kemarin di Pilpres saya rasa bekerja keras. Terutama saya di dua tahun saya Pak di PAM dan saya sangat paham. Sekarang sudah paham Banten. Makanya waktu saya diundang Pak Heru hari ini ada dukungan untuk orang Banten. Mau tidak mau ikatan batin itu sudah ada selalu. Yang perlu kita kerjakan itu sebenarnya gaya megang ilalang. Kalau tanggung kita tarik, tangan kita yang tersayang. Jadi kalau mau megang ilalang itu harus kuat, baru kita bisa cabut. Sama, memenangkan siapapun yang kita dukung, kalau kita kuat, bersatu, yakin kita menang. Jadi, sekarang kan masa pandemi, kita tidak banyak nanti istilahnya berkuar-kuar di lapangan. Yang dikerjakan itu door to door, mempengaruhi teman, mempengaruhi pemilih, mempengaruhi kawan-kawan. Kenapa sih kita harus memilih Pak David dan Pak Wilar itu? Gara-gara apa? Ibu Airin itu menurut saya dalam dua periode sama Pak Benyamin itu sangat sukses membawa Tangsel itu maju. Kita tidak boleh pikir itu, karena kebetulan kemarin Ibu Airin itu salah satu tim suksesnya Pak Jokowi, saya paham itu. Dan yang kedua, Tangsel itu adalah penanggah ibu kota yang sangat-sangat mungkin untuk kita menjadikan kota baru, dan bukan bagi mungkin, sudah jadi kota baru yang menuju kota metropolitan. Jadi banggalah jadi warga Tangsel karena kalian sekarang sudah warga metropolitan. Sama, saya juga orang pinggiran karena saya tinggal di Bekasi Pak. Jadi kota metropolitan juga biarpun masih permulaan dikit nggak apa-apa lah. Kita sama-sama berjuang bagaimana bangsa ini maju ke depan, karena kita bukan lagi istilahnya untuk bagaimana memerdekakan, tapi bagaimana kita mengisi republik ini dengan segala kekuatan kita agar kita bisa meningkatkan kemajuan, bertarung dan sesuai dengan apa yang kita kejar bisa setara dengan seluruh bangsa di dunia. Terima kasih untuk itu. Ayo kita semangat dan semua bekerja keras untuk memenangkan calon yang kita sudah pilih, karena kita yakin di situ kita menang, di situ rakyat Tangsel akan maju ke depan. Saya titip Pak untuk sinergitas, mudah-mudahan pasangan Pak Benyamin dan Pilar itu menang, bersinergi dengan orang Pilar, bersinergi dengan orang JLN di 5 tahun kepemimpinan Bapak ke depan. Dan mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Apa yang kita inginkan hari ini dikabulkan di tanggal 9 September 9 bulan 12 di saat pilkada nanti. Yel-yel kita siap? Oke. Siap? Oke. Siap? Oke. Dan Pilar? Dan Pilar? Pilar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPP atau Umum DPP Jaringan Laskar Nusa Bangsa, yaitu Bapak Ahmad Singkong, yang sudah memaparkan bahwa kita sini sebenarnya tidak asing lagi atas pekerjaan yang dulu yang bekas ditinggalkan Pak Rahman dalam Pilpres. Kita ini sebenarnya juga memang akar rumput, jadi sudah tidak asing lagi, berjibaku merakar rumput untuk satu dan tekad tujuan yang sama, memenangkan pasangan Benyamin Pilar Sagaizi. Kemudian acara selanjutnya itu giliran Bapak yang terhormat pada Bapak Haji. Waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan sambutan. Siap. Oke. Siap. Oke. Siap. Oke. Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, om swastiastu, om Prabandu. Walaupun orang tua saya, ibu saya itu dari Provinsi Banten, dari Serang. Mungkin tadi kalau Pak Arman bilang udah ngasih kode tadi, kalau bilangnya dari Banten, tapi saya belum pernah tinggal sih kalau di Serang. Cuma dua orang tua saat ini sedang di birokrasi juga di pemerintahan. Dan kalau dengan Ibu Airin saya mungkin apa ya, kalau kata orang Betawi sih incing. Kalau saya nyebutnya bibi, tante gitu. Kebetulan saya juga di Partai Golongan Karya, satu organisasi, satu partai dengan beliau, dan juga kader dari sejak lumayan cukup lama. Kalau ayah saya kebetulan satu kampung ini kebetulan sama Pak Arman. Jadi kalau dibilang emosionalnya mungkin bukan hanya Pak Arman lama di Batam ya Pak, tapi memang orang tua saya asli orang Medan. Kakek saya orang Melayu Deli, nenek saya, opung boru saya orang Batak, Luman Tobi. Jadi kalau yang tanya saya orang mana, ya saya anak nasional Pak. Saya ada di mana-mana. Memang tinggal saya di Tangsel. Saya domisili saya di Tangsel. Cuman memang kalau ditanya, memang di generasi saya sangat sulit untuk menemukan orang asli sebuah daerah, karena memang di generasi saya sudah banyak sekali teman-teman saya juga yang campuran dari berbagai suku dan budaya dari orang tuanya. Nah, saya memang melihat siap ini saat Bu Eni dan kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu semua ngobrol dengan saya. Memang saya melihat ada potensi yang besar. Terutama yang utamanya adalah mungkin siap ini banyak orang-orang advokat mungkin yang di bidang pemerhati hukum dan sebagainya, dan juga di kegiatan-kegiatan sosial. Jadi memang membuat siap ini bukan hanya berpikir tentang bagaimana memenangkan Benyamin Dafni dan Pilar Saga Isan, tapi bagaimana siap ini bisa bermanfaat buat masyarakat secara luas. Karena apa? Tangerang Selatan ini merupakan salah satu kota yang bukan hanya terbaik di Provinsi Banten, Bapak Ibu, tapi Tangerang Selatan ini salah satu kota terbaik secara pembangunan itu yang ada di Indonesia. Dengan bukti apa? Indeks pembangunan manusia kita sudah mencapai 81,19 poin. Itu di tahun 2019. Indeks pembangunan manusia itu memiliki indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, kita lebih tinggi daripada IPM kita dari Provinsi DKI secara keseluruhan. Jadi persaingan kita udah bukan lagi Provinsi Banten, tapi kita sudah persaingan secara nasional. Dan memang kita hanya berada di beberapa di bawah poin Jakarta Selatan. Tapi kalau untuk Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, apalagi Kepulauan Seribu, kita udah di atas secara indeks pembangunan manusianya. Tangerang Selatan berdiri 12 tahun yang lalu, terlepas daripada kabupaten induk kita, Kabupaten Tangerang. Namun kemajuannya luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Baik itu program infrastruktur yang fisik, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, keagamaan, alhamdulillah kita berjalan dengan baik selama ini. Tentu saja ini disampaikan oleh Pak Benyamin Dafni bukan hasil kerja keras beliau sendiri dengan Bu Airin, bukan. Tapi ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat yang ada di Tangerang Selatan. Karena memang masyarakat Tangerang Selatan ini luar biasa, Bapak Ibu. Memiliki sumber daya manusia SDM yang luar biasa. Nah, ini potensinya besar. Membangun Tangsel ini tidak hanya potensi dari pemerintah kotanya saja, tapi potensi masyarakatnya. Dan saya melihat terbukti ini dengan organisasi sahabat ini advokasi Pilar, memang saya menemukan orang-orang yang luar biasa menurut saya di bidangnya masing-masing. Baik itu di bidang keorganisasian sosial, di bidang hukum dan sebagainya, saya lihat luar biasa. Dan saya berharap ke depannya dengan adanya siap ini bisa memberikan warna tersendiri di tim pemenangan Benyamin Dafni dan Pilar Saga Isan. Dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang luar biasa telah meluangkan waktu, telah meluangkan pikiran untuk mendirikan organisasi siap untuk kita terus memajukan Tangerang Selatan. Karena Tangerang Selatan adalah rumah dan kota kita. Saya sebagai seorang arsitek mungkin punya impian bagaimana Tangsel ini bisa menjadi kota yang ramah
kota yang nyaman, yang bersih, yang indah buat masyarakat, dan saja akan kita wariskan kepada generasi anak cucu kita. Kita harus memberikan sebuah legacy penting buat masa depan masyarakat kita saja. Tangerang Selatan adalah miniatur Indonesia, memiliki suku, budaya, agama yang bermacam-macam. Bukan hanya satu, tapi 2, 3, 4, 5, mungkin banyak sekali suku budaya yang ada di Tangerang Selatan. Jadi bisa dibilang Tangsel itu miniaturnya Indonesia. Dan ini harus dipertahankan bahwa Tangsel harus terus menjadi kota yang nyaman dan juga kota yang sangat ramah buat seluruh elemen masyarakat di dalamnya, tanpa terkecuali. Baik itu dia dalam bidang profesi apapun, pendidikan apapun, basic suku apapun, agama apapun, kita harus siap. Semalam saya baru saja ngobrol diskusi ringan dengan kawan-kawan daripada gereja di wilayah Serua. Banyak sekali di Serua, banyak sekali yang beliau-beliau sampaikan kepada saya, dan juga memang banyak sekali di antara para tokoh gereja, tokoh Konghucu yang saya sudah datangi, tokoh Buddhis, tokoh Hindu, memang mengakui bahwa selama kepemimpinan Bu Airin dan Pak Benyamin ini luar biasa merangkul seluruh elemen. Dan Tangerang Selatan ini bisa memastikan untuk bagaimana kepastian masyarakat untuk menjalani kegiatan ibadah dengan rasa aman dan nyaman. Dan ini harus diteruskan. Ini merupakan PR buat saya dan Pak Benyamin untuk melanjutkan sebuah legasi penting yang sudah dibangun oleh Bu Airin untuk kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan. Mungkin dari sudut pandang arsitektur saya juga tadi saya mau sampaikan, hampir lupa. Saya ingin membangun karakter daripada kota ini. Bagaimana kota ini memiliki identitas. Begitu orang masuk dari Jakarta atau dari Depok, orang ini merasa beda. Tangerang Selatan ini suatu kota yang berbeda. Mereka mendapatkan pengalaman ruang yang luar biasa. Lihat taman kotanya bagus, lalu bagaimana fasilitas-fasilitas kumpul masyarakatnya bagus, fasilitas kumpul warga, sarana olahraga dan sebagainya. Nah, ini memang ke depan PR kita. Civic Center sudah terbangun, 2 Civic Center, tempat community center buat masyarakat. Kita tingkatkan, mungkin setiap kecamatan ada, bahkan mungkin setiap kelurahan. Bagaimana masyarakat dengan aktivitas, masyarakat perkotaan, kita hidup di dunia perkotaan, banyak hobi, banyak kegiatan seni, budaya, itu bisa meningkatkan nilai ekonomi buat masyarakat. Nah, ini memang PR saya ke depan. Dan tentu dengan siap, saya harapkan siap ini tidak hanya sampai mengawal Benyamin Pilar sampai pilkada saja. Rasanya terlalu kerdil. Kalau misalkan organisasi atau sebuah kelompok yang memang sudah bagus memiliki tujuan mulia untuk membangun Tangerang Selatan, hanya sampai pilkada itu rasanya sayang. Tapi kita harus selalu berkembang dan terus bisa mengawal program pemerintahan. Selama saya menjabat, insya Allah menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan, harus selalu siap untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Ini kita semua. Jadi deklarasi kita bukan hanya sekedar deklarasi, tapi bagaimana kita mendeklarasikan diri untuk mengabdi kepada masyarakat. Ada beberapa program, yaitu yang kemarin kita udah obrolin, gitu ya, Pak Heru, tentang bagaimana pendidikan untuk masyarakat ini melek tentang hukum. Bagaimana supaya masyarakat ini tahu apa hak-hak mereka, dan mereka tahu, sadar betul tentang peraturan yang ada dan norma yang ada di dalam masyarakat. Contohnya tentang, kebetulan saya ini dengan teman saya, dia juga memang sarjana hukum dari Unpar. Saya karena arsitektur Unpar dulu, saya di Bandung, dia juga hukum Unpar, juniornya Bang Hotman Paris ya. Jadi memang kita bergerak di kebetulan saya pekerjaan di pembebasan lahan kawasan industri. Walaupun saya arsitek, tapi ternyata saya ada bersinggungan dengan Pranata juga nih, Pranata Pembangunan. Dia nemenin saya bantu. Saya melihat memang apa masyarakat di akar rumput ini memang banyak sekali yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Hingga terjadi perselisihan antar masyarakat, perselisihan masyarakat dengan perusahaan, perselisihan masyarakat dengan pemerintahnya, karena mereka tidak melek dengan hukum, tidak tahu apa saja yang mereka harus lakukan dan apa yang mereka harus dapatkan. Nah, itu memang kita harus selalu untuk memberikan wawasan pendidikan kepada masyarakat. Selanjutnya mungkin tentang narkotika di era ya di generasi saya, Y generation, X generation, mungkin
narkotika ini luar biasa menghantui Tangerang Selatan. Tangerang Selatan memiliki moto cerdas, modern, dan religius. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu kalau generasi muda kita terlibat dalam narkotika atau kejahatan? Beberapa waktu lalu saya sangat miris sekali dengan satu kejadian adalah pemerkosaan anak di bawah umur. Pelakunya di bawah umur juga, dan itu dilakukan oleh banyak orang laki-laki. Saya rasa ini suatu hal yang menyedihkan. Nah, mungkin kita harus perbaiki dari segi ekonomi. Pemerintah harus terus menggenjot bagaimana untuk masalah pengangguran, pendidikan juga, supaya. Tapi mereka juga harus melek bahwa hukum ini berat, penting, bahwa ini permasalahan yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Dan kalau mereka melek dengan teknologi, Tangsel ini insya Allah saya yakin masyarakat Tangsel ini cerdas akhirnya, dan mereka menghindari segala permasalahan karena orang sudah sadar tentang hukum. Lalu mereka kita juga harus fokus juga mungkin siap ke depannya mendampingi pemerintah kota menjadi terobosan ya untuk pemerintah kota menjadi intruder kepada masyarakat untuk bagaimana perlindungan anak dan wanita. Nah, ini juga penting. Bagaimana kita harus selalu bergerak di pelayanan perlindungan anak dan wanita. Nanti ada badannya cocok dengan pemerintah kota. Lalu juga bagaimana kita selalu bisa mengadvokasi warga-warga yang terdiskriminasi, warga-warga yang terpinggirkan oleh suatu keadaan. Nah, ini memang kita harus juga siap dalam menghadapi itu, karena kota Tangerang Selatan akan berubah menjadi kota yang metropolitan. Nah, permasalahannya juga sangat akan luar biasa yang ada di dalam masyarakat. Kesenjangan sosial mungkin tetap ada. Nah, oleh karena itu saya sebagai pemerintah kota, teman-teman, Bapak Ibu semua dari Siap ini harus bisa memberikan jembatan bagi mereka supaya disparitas ini tidak ada, supaya perbedaan yang mendalam dalam masyarakat ini tidak ada. Kita bisa menjadi jembatan. Dan yang terakhir adalah bagaimana Siap ini ke depan terus bisa mengawal program-program ekonomi, sosial, budaya di masyarakat. Ini harus kita lakukan. Jadi sebenarnya saya yakin dengan SDM Siap yang luar biasa ini potensi banyak yang bisa digali. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih dan saya harapkan bagaimana pada tanggal 9 Desember ini cita-cita kita bersama, apalagi Bapak Ibu saya tahu pasti di bidang sosial, di organisasi-organisasi hukum dan sebagainya, apa yang kita cita-citakan bersama itu bisa terwujud. Dengan apa? Dengan memenangkan Benyamin Daphni dan Kiai Sebastian. Ini kita harus hadapi, jangan dengan enteng. Walaupun memang semua lembaga survei yang sudah menunjukkan surveinya, ini lembaga survei bukan abal-abal, terakreditasi oleh KPU. Kemarin ada visi, ada konsep Indo, terakhir SMRC itu dipakai oleh seluruh partai politik. SMRC saya Bujani Research menunjukkan bahwa Benyamin bilang masih paling unggul di Tangerang Selatan, jauh sekali dengan pasangan. Tapi kita tidak boleh terlena dengan hasil itu. Saya sebagai pasangan ini justru memacu bagaimana kita terus mendobrak, terus datang ke masyarakat, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas seperti ini. Saya harus selalu hadir untuk kita bisa mensosialisasikan diri dan diterima oleh masyarakat. Dan saya harapkan Siap juga bisa mensosialisasikan Pilar dan Benyamin untuk bisa supaya masyarakat Tangerang Selatan lebih baik lagi. Jadi istilahnya kalau pilih pemimpin jangan coba-coba lah gitu. Pilih pemimpin itu harus yang memang udah punya track record yang bagus. Dulu mungkin kalau Bapak perjuangan Pak Jokowi itu, Jokowi Maruf Amin, Pak Jokowi orang sudah berpengalaman pada saat itu. Oleh karena itu mungkin masyarakat Indonesia mayoritas berpikir, ini saya harap juga Pak Benyamin Daphni orang yang sudah berpengalaman. Bagaimana masyarakat berpikir bahwa orang berpengalaman ini tentu saja membawa mobil kendaraan besar yang namanya Tangerang Selatan ini dengan lancar. Kita tidak mungkin mengharapkan kita naik angkutan umum, naik angkot, tapi supirnya tidak bisa nyetir. Wah, ini gimana? Dia belajar nyetir, apakah kita berikan nyawa kita kepada dia? Tentu saja tidak. Ini 5 tahun ke depan, kebijakan pemerintah. Bagaimana kita memberikan kepercayaan untuk orang memegang kebijakan ini, orang yang sudah berpengalaman dan sudah memberikan bukti selama ini. Jadi kalau kita sudah mendapat predikat yang terbaik, kita lanjutkan. Bahkan kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya mendampingi Pak Benyamin Daphni dan siap mengawal Benyamin Daphni dan Pilar Sagarisan ini ke depan pembangunan Tangsel lebih baik. Jadi kita selalu jadi kota terbaik di Indonesia. Itu harapan saya.
kita menghadapi era digital 5.0, itu tantangan kita. Pada saat era digital 4.0, kita terbukti bisa bertahan. Sehancur-hancurnya ekonomi Tangerang Selatan di masa COVID-19, tapi Tangerang Selatan bukan kondisi ekonomi yang paling buruk. Karena apa? Masyarakatnya siap. Mereka memiliki kemampuan gadget, mereka memiliki gadget, dan mereka memiliki kemampuan untuk bagaimana berkomunikasi secara online. Itu penting. Masyarakatnya sudah teredukasi dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu, roda ekonomi masih tetap bertahan, walaupun memang kondisinya menurun. Nah, itu ke depan harusnya kita siap untuk menghadapi era digital 5.0, yang dimana mungkin ke depan yang dibutuhkan juga anak-anak muda. Kalau mungkin Bapak Ibu ada di generasi orang tua saya, ya bagaimana berikan kepercayaan bagi anak-anak muda untuk kita memimpin Tangerang Selatan. Bagaimana untuk kita melanjutkan perjuangan orang tua kita. Nah, ini mudah-mudahan dengan doa, dukungan daripada ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang ada di Sahabat Inti Advokasi Pilar, semua harapan masyarakat Tangerang Selatan bisa terwujud karena Tangsel adalah rumah dan kita. Saya tanya, apakah Bapak Ibu semua siap untuk menangkan Benyamin David? Siap! Apakah siap, selalu siap untuk membangun Tangsel? Siap! Alhamdulillah, saya senang sekali dan saya sangat senang mendengarnya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Di sini sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama Pak Ben dan Pilar Sagaisan. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada komunikasi lebih lanjut ya Bu ya, bagaimana program pemenangan dan sebagainya. Tapi intinya adalah saya harapkan kita satu visi misi. Kita satu visi bahwa pikiran kita pada saat itu kita berjuang untuk kemenangan. Jadi memang tidak boleh merendahkan pergerakan lawan, karena kita punya lawan, Pak. Kita ada lawan, kita tidak sendiri. Kita ada lawan yang selalu juga saat ini harus berjuang keras. Nah, kita jangan sampai stagnan. Saya harapkan kita orang lain ngejar walaupun masih 1 kiloan, kita lari lebih kencang lagi supaya jaraknya bedanya 2 kilo. Ini mudah-mudahan kita satu visi misi dengan siap ke depan. Terima kasih Ibu Ketua dan jajaran. Sekali lagi mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata atau perbuatan dari saya dan tim. Mudah-mudahan nanti ada komunikasi lebih baik lagi. Siap walaupun hanya segelintir orang, maksudnya belum menjadi organisasi yang besar, tapi kita bisa buktikan bahwa siap itu bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Haji Pilar sesuai harapan permintaannya Bang Pilar yang sudah memanfaatkan. Kalau berbicara pengalaman dari 3 kandidat, ya tentunya pada wakil ketua dan sekretaris untuk mendampingi Ibu Ketua. Karena ini akan langsung dipisah kepada Bapak Pilar. Ini adalah salah satu bentuk dukungan real dan sebagainya. Ya, kemudian untuk yang kedua